semua butuh perubahan, dan perubahan itu bisa memberikan sebuah nilai manfaat bagi masyarakat banyak. Dan tentunya perubahan itu akan berlangsung baik, itu tergantung pemimpinnya. Pemimpin harus memberikan nilai dan teladan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Didang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini, Jejak Cibatu bekerja sama dengan Wahegar, wanita hebat Garut, dalam rangka menjelang Pilkada Kabupaten Garut di tahun 2024-2029. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Beliau adalah salah seorang putra terbaik dari Kabupaten Garut, dan beliau juga masih menjabat sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra. Dan beliau juga bakal calon Bupati Kabupaten Garut. Kita sapa beliau, Pak Deden Gali SHMM. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak Dadang. Alhamdulillah. Dan di ujung sebelah kiri saya, rekan saya juga, Bu Rosmiati SPD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Kang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ya, Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan hidup dan kehidupan. Amin, ya Allah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi podcast bersama para bakal calon bupati. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu memperkenalkan dulu jati diri narasumber kita, ya, Bu ya. Silakan Pak untuk memperkenalkan dulu nama, kemudian alamat dan tempat tinggal, Pak. Selintas saja, Pak. Tak kenal maka tak sayang. Ya, Kang Dadang. ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nyebut Kang wabarakatuh. Dadang aja. Boleh, ya, boleh, dengan dong. Teros. Ya. Terus ya. Perkenalkan, nama Deden Gali, asal sebenarnya ini asal nih kadang-kadang jadi di politik kadang-kadang di situ ya. Iya. Saya asli lahir di Limbangan. Ulang Garut asli. Ya, Orang Limbangan, Garut. lahir 6 September ya 68, dan saya tinggal di Limbangan. Itu memang sejak lahir sampai sekarang ini tetap domisili ada di Limbangan. Cuma memang mungkin karena ada sebuah pekerjaan, ya kita kadang-kadang lebih banyak ke Jakarta, tapi di sisi lain tiap ini kita hadir di Limbangan atau di Kadungora di istri. Iya. Nah, untuk profesi kita alhamdulillah memang saya bekerja secara profesional di perusahaan angkutan Prima Jasa Mayasari Group. Oh iya, Mayasari Group. Dan kebetulan alhamdulillah memperoleh kepercayaan untuk mengelola perusahaan. Di samping itu juga kita punya pekerjaan sampingan yang memang berhubungan dengan pekerjaan itu di bidang lawyer. Lawyer, ya. Dan itu juga menjadi tanggung jawab saya di perusahaan untuk membela perusahaan. Dan kemudian juga ada side job dosen di mana? STMP Trisakti. Oh, ya. luar biasa. Kalau sekarang itu Institut Transportasi dan Logistik. Oh, ITL. Trisakti. Ya, di sana alhamdulillah sekitar kurang lebih 15 tahunan. Luar biasa, 15 tahun ya. Ya, malang melintang ya. Ada juga yang lain yang berhubungan dengan seperti politik. Sebelum belum. Ada sedikit berhubungan dengan profesi. Oh, saya juga iya. Lihat apa? Yang itu apa?
spanduk. Ya, baligo atau spanduk atau Iya. neon box. Oh iya iya. Memotivasi orang untuk sebagai trainer. Oh, sebagai trainer juga. Ya. Oh, luar biasa, luar Luar biasa. biasa trainer Bapak khusus ini di banyak Sales. sekali. Iya, betul. Banyak sekali berarti prestasinya ya kan. Wah, luar biasa. Dosen, ya pengusaha, ya. Iya. Nah, di samping bisnis yang lain, ya itu ada bisnis yang lain lah ya. Tapi itu memang keluarga yang menjalani. Ya, kalau urusan politik di profesi memang terjun sebenarnya udah lama karena kita dibawa oleh Pak Amir Mahfud yang sebagai Dewan Pembina di Gerindra. Iya. Ya, dulu sebelum ke Gerindra itu kita di 2024 itu sudah terjun ke dunia politik. Cuman sifatnya kita tidak. Tahun berapa itu, Pak? 2004. 2004. Oh, luar biasa, berarti sudah hampir kurun berapa? Ya, 20 tahun ya? 20 tahun. Ya, itu kita Luar biasa. itulah. Oke. Iya, Pak. Selain pandang tentang biodata Pak Deden kali ini ya, beliau ini banyak sekali. Cuman terkait dengan di podcast saya ini, Pak, keterkaitan dengan pencalonan atau bakal calon yang center ya, mungkin di intern Partai Gerindra, Bapak itu adalah salah seorang bakal calon bupati. Nah, saya ini di sini ingin ngobrol atau komunikasi dengan Bapak satu tentang tata kelola apabila Bapak nanti misalkan menjadi Bupati Garut, Pak. Bukan calon lagi, Pak. Bupati Garut. Amin. Nah, saya nanya tentang tata kelola pendidikan yang ada di Kabupaten Garut. Kayaknya masih pendidikan di Garut ini masih harus ditata, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, kita aspek pendidikan memang ini menjadi format yang mendasar. Pertama memang ada dua pokok persoalan kalau saya melihat ya. Tiga sebenarnya. Dilihat dari sisi anggaran. Anggaran. Apakah anggaran terserap, Pak? Nah, itu dilihat dari sisi anggaran itu. Ini yang memang harus bisa bagaimana merekayasa, mendesain pendidikan itu yang bisa lebih unggul. Ya, tentunya di sini desainnya seperti apa? Karena kalau kita hanya misal kurikulum dulu lah ya sebelumnya. Dari kurikulum dulu. Kalau kita hanya mengandalkan misal adanya dari sifatnya dari katakanlah dari pihak-pihak yang terkait ketika mau mendesain pendidikan itu. Tanpa melibatkan objeknya, ya diberikan peran serta mindsetnya supaya dia lebih hidup, itu juga menjadi satu yang salah. Ya, berarti kan itu harus ada perubahan di dalam porsi kurikulum. Nah, itu juga harus ada perimbangan. Seperti apa perimbangan? Jadi gini, pendidikan itu harus melibatkan dari sumber daya yang ada di dalam diri kita sendiri. Tentunya dari pemimpinnya dulu, Pak. Betul. Sebelum ke desain ke pemimpinnya itu, bagaimana objeknya itu didesain ininya dan ininya sampai ini. Jadi keterlibatan antara tiga dimensi inilah yang harus bisa membangun proses pendidikan yang lebih unggul. Oke. Tapi masalah dana mungkin tidak ada persoalan. Kalau memang itu butuh instrumen yang memang untuk mendesain itu. Kenapa tidak? Itu juga asal bisa betul-betul dikelola. asal betul-betul kelola pengawasannya seperti apa. Tapi menurut Bapak sendiri sekarang sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Garut ini seperti apa sih, Pak? Melihatnya Bapak seperti apa? Ya, untuk khususnya untuk di Kabupaten. Iya, di Kabupaten Garut aja karena kan lihat dari melihatnya objeknya. SD ya mulai PAUD, mulai SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Kalau dilihat dari sarana secara fisik itu memang udah ya ada perkembangan. Ada perkembangan. Nah, tinggal bagaimana outputnya dari itu dan bagaimana equipmentnya yang mendukung keberhasilan dari sebuah proses pendidikan itu didukung. Ada alat-alat yang memang bisa merekayasa orang untuk bisa berubah. Ya, tidak hanya sebatas misalnya kita buku dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak melibatkan sebuah pendidikan dengan berbasis teknologi? Padahal jaringan kita sudah siap. Silakan. Terkait pendidikan ya Pak ya. Mungkin secara spesifik gitu ya. Boleh.
dari kurikulum juga kita tuh banyak pergantian kurikulum yang memang di kurikulum 13 belum betul-betul selesai tuntas kan. Ya. Sekarang berganti lagi ke kurikulum Merdeka gitu kan. Itu pergantian kurikulum dan juga kalau menurut saya ya Pak, banyak sarana prasarana juga yang harus dibenahi karena itu sangat mempengaruhi juga Pak. Ya. Karena di SD itu, apalagi di SD ya, kalau SMP SMA mungkin tidak begitu banyak menurut penilaian saya sendiri. Kalau di SD memang betul-betul karena saya juga praktisi di lapangan. Betul. Tapi banyak Pak, prasarana yang memang banyak yang belum memadai. Itu mungkin terkait anggaran ya Pak ya. Jadi banyak SD yang memang sekarang masih banyak SD yang pakai asbes Pak. Apalagi yang sudah roboh gitu kan, masih banyak belum tuntas dibenahi mungkin dengan kepemimpinan kemarin masih ada yang banyak yang harus ditetapkan gitu mungkin. Nah, saya nyambung Pak nih dari pertanyaannya. Satu, karena melihat kondisi sekarang di lapangan itu kan masih banyak SD. Ini nanti Bapak kalau jadi Bupati Garut seperti apa Pak? Untuk membenahi pendidikan. Secara faktual, mana yang memang secara urgent membutuhkan perbaikan, butuh perhatian. Betul. Karena pendidikan itu sebenarnya ada di awal berkembangnya, tumbuh kembangnya pendidikan itu kan ada di level PAUD dengan di SD. Tapi Pak untuk sarana enggak Pak, untuk sarana Pak? Ya, sarana itu memang harus kita perhatikan. Tapi Pak, saya kira kalau dilihat Pak nih Pak, kalau dilihat gimana? Silakan. Tinggal kalkulasinya. Ini kebutuhan secara fisik yang mana dulu yang memang harus kita perhatikan. Skala prioritas. Ya, harus ada skala. Tapi di lapangan tidak Pak, karena di lapangan terjadi ketika misalkan ini yang SD-nya kurang begitu bagus, yang misalkan udah rusak, tapi di lapangan ini yang dapatnya karena itu ada mafianya tuh. Itu bagaimana nanti Bapak kalau jadi bupati? Itu yang memang harus kita harus ada kontrol. Kontrol itu memang harus kuat dan harus melekat dari sebuah sistem apapun. Kalau misalnya di sebuah perusahaan swasta itu mekanisme kontrol kan memang terukur dan jelas. Apalagi pemerintah sebenarnya punya skala kontrol yang bagus lah ya. Ada inspektorat, ada internal di masing-masing kedinasan kontrolnya, pihak-pihak yang pengawas ya. Kenapa itu juga tidak dilibatkan? Dan kita memberikan penegasan kepada mereka supaya benar gitu, sesuai prosedur dan SOP yang sudah. Tapi Bapak kan menjalankan misalkan ini ada salah satu sekolah saya di SD sini ya. Saya juga praktisi di lapangan juga. Ini SD sekolahnya rusak, tapi diajukan ke dinas. Lama, tapi yang dapatnya yang dekat dengan dinas. Ya, itu. Nah, itu salah satu Pak. Di Garut itu seperti itu. Ini bagaimana Pak? Kalau Bapak jadi bupati, apakah akan menindas atau bagaimana Pak? Ya, hal yang semacam atau menindak, bukan menindas. Ya, menindak. Hal yang semacam itu ya harus kita rubah. Persepsi pendidikan itu memang harus menjadi fundamen dasar supaya itu menjadi prioritas. Apakah Bapak siap? Itu ya harus kita siap. Dan lagi Pak, satu lagi yang paling penting di dunia pendidikan ini terkait dengan tenaga pengajar ya Pak ya. Karena masih banyak kekosongan kelas ya. Jadi masih banyak formasi lah. Ya, itu. Formasi masih kurang. Kekosongan anak didik ini. Ada yang tergantung sekolahnya. Ya. Kalau memang anak didik itu tergantung sekolah dan lingkungannya mungkin itu ya Pak ya, yang skop lingkungan. Dan ada lagi yang memang kalau sekolahnya memang sekolah yang kelihatannya ya dikatakan sekolah inti lah, itu banyak sekali yang peminat dari bahkan dari luar zonasi juga ya itu. Dan yang ini mungkin karena terkait kemarin banyak yang demo nih Pak untuk tenaga honorer nih Pak. Nah, ini banyak yang demo sampai kemarin kan sampai menjadi polemik ya. Jadi polemik dan menjadi momok buat ini para guru. Karena banyak tenaga honorer yang memang belum diangkat, mau diangkat ke 3K. Karena mungkin dia menuntut janji-janji sebelumnya gitu kan. Sehingga kemarin ada kejadian yang mungkin Bapak mengetahui atau tidak ya? Sampai ya itulah ada ucapan-ucapan yang kurang pantas. Tapi kalau menurut Bapak sendiri
perlu diperjuangkan, Mbak? Nah, apa mau diperjuangkan nasib guru-guru honorer Ya, yang betul. Tentunya kan di sini kembali lagi Anggaran. Skala prioritasnya dulu lihat. Itu nomor 2-nya anggaran. ya, anggaran. Skala prioritasnya honorer itu ada yang berapa tahun. Berarti kan tidak ada harus digeneralisir juga, karena itu juga tidak menjadi objektif. Kedua, dari sisi anggarannya ini kita melanggar atau tidak? Karena kayak gitu kan akan menjadi beban anggaran kabupaten. Kira-kira Pak yang mau diprioritaskan oleh Bapak terkait tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun belum diangkat. Apa yang prioritas Bapak dilihat dari itu atau dari usia? Nah, tentunya pengabdiannya ini yang harus kita lihat. Konstelasinya di pengabdian, identifikasinya. Nah, tentunya itulah yang kita prioritaskan. Nanti secara bertahap kita lihat. Karena itu juga berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau anggarannya itu juga kita harus memperhatikan kepentingan anggaran kabupaten. Karena biaya belanja untuk pegawai itu jangan melebihi di angka 60%. Betul, ini kan lebih dari 60%. Tirta Intan, berbagi solusi, menebar manfaat. Nah, berarti kan kita melanggar aturan dan undang-undang. Berarti jangan di sini juga jangan kita salah kaprah. Kita lihat dulu sejarah ke belakangnya. Ini ada proses yang benar atau tidak benar. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Nah, tentunya di sini kedinasan yang terkaitan itu yang harus kita benahi. Nah, kita sambung dengan tata kelola yang saya sampaikan. Berarti menurut Bapak tata kelola pendidikan yang ada di Kabupaten Garut ini perlu dibenahi? Ya. Perlu. Maaf, saya garis bawahi. Saya banyak informasi. A1 nih. A1 nih. A1. Mbak, ada beberapa oknum, bukan orang, upper person, yang mengajar lebih mengandalkan kepada orang-orang yang honorer. Padahal dari sisi waktu kita punya waktu. Berarti di situ kita ada pembuangan waktu dan kewajiban terhadap pendidikan itu sendiri, dan ada pengkhianatan kepada pendidikan anak itu sendiri. Cek di lapangan benar atau tidak. Ya. Nah, tentunya di sini ini harus dibenahi. Kalau memang itu kewajibannya yang sudah diangkat, sudah jadi pegawai negeri, udah dapat gaji dan fasilitas, ya mau kita jalani itu. Baru nah, makanya di situ tata kelolanya yang memang harus dibenahi. Jadi nanti Bapak kalau salah dilihat dari. Berarti nanti kalau jadi Bapak jadi bupati harus dibenahi, Pak. Dilihat dulu benang kusutnya. Benang kusut di mana? Iya. Berarti kalau kita berbicara pendidikan itu tidak cukup membahas 1 jam ya. Tetapi kita akan lah, nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti di lain berikutnya. Siap. Sekarang saya akan bertanya tentang tata kelola kesehatan, Pak. Karena kesehatan di Garut juga sekarang cukup rumit dan cukup bola kusut juga. Ini nanti Bapak kalau jadi Bupati Garut, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, kedinasan yang terkait harus kita bawa diskusi atau? Iya, kita panggil. Dia punya program seperti apa ketika layanan publik tentang standarisasi kesehatan pelayanan kepada masyarakat. Kita kembalikan kepada mereka. Tentunya ada target, ada goal yang memang harus kita
berikan kepada mereka. Kalau tidak tercapai, mereka seperti apa? Harus ada konsekuensinya. Ya misalnya, siapa pihak yang person yang memang sanggup menangani persoalan itu. Tapi menurut Bapak, tata kelola sekarang itu seperti apa di Dinas Kesehatan? Menurut Bapak nih, pandangan Bapak nih. Informasi. A1-nya nih, A1-nya. Informasinya yang memang masih kurang informasinya negatif. Apa nanti yang akan Bapak lakukan? Misalkan Bapak nih, ketika jadi bupati, awal apa sih yang akan Bapak lakukan untuk program di kesehatannya? Ya. Kita apa pengawasan atau kita pangkas? Secara umum dulu ya. Secara umum. Kita beri kesempatan dulu kepada mereka yang terlibat di dalam proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait di sana kita ajak untuk sampai di mana dia mau melakukan tentang pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Yang ketiga, kalau tidak tercapai, siap gak dengan konsekuensi? Nah, konsekuensinya berarti harus dipangkas. Nah, harus diganti. Endingnya yang harus memberikan ketegasan dari seorang pemimpin kepada anak buah. Harus jelas. Apakah selama ini tidak tegas pemimpin kita sebelumnya? Kalau dilihat dari persoalan di lapangan, ya. Ya. Apakah berhubungan dengan premanisme? Saya kira premanisme bukan persoalan itu. Semua tergantung dari pemimpin. Terkait premanisme nih jadi. Karena di Garut itu memang adanya banyak premanisme dan kita kaitkan dengan sosial budaya. Ya, sosial budaya. Kita kaitkan dengan sosial budaya. Betul. Katanya di Garut banyak premanisme nih. Kalau Bapak seandainya menjadi mudah-mudahan jadi bupati pemimpin di Garut itu. Ya. G1-nya nih. Ya, untuk mengantisipasi supaya tidak begitu banyak premanisme dan juga banyak LSM di Garut katanya masih banyak katanya gitu ya. Garut itu terbanyak. Terbanyak. Ada 300. Iya. Dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. LSM gitu ya. LSM sebetulnya bukan ininya, cuman karena konteksnya tadi premanisme jadi terniang ya katanya banyak. Dan juga LSM banyak katanya. Itu bagaimana Pak? Ya, berarti kan itu ada dua pendekatan dari sisi positif maupun dari sisi yang negatif ya. Kalau memang dari sisi positifnya kita ambil dulu kesempatan bahwa lembaga-lembaga itu mana yang memang memberikan indikator negatif maupun positif, ya tentu kita harus juga apresiasi yang positifnya. Kalau yang negatifnya tentunya kita harus ada edukasi. Tentunya edukasi ini yang harus kita libatkan oleh pemerintah. Siapa pihak-pihak yang terkait? Bukan hanya Pemda. Semua elemen di Pemda, mulai mungkin dari kepolisian, tokoh masyarakat dan lain-lain. Sehingga kita tidak juga mempersepsikan bahwa lembaga-lembaga model seperti itu menjadi negatif. Tapi bagaimana arahnya kita bisa? Apakah nanti Bapak akan menertibkan? Ya. Ini yang kecualian kalau memang ada yang mengganggu dari pelayanan kepada masyarakat, berarti kita harus koordinasi, harus ditertibkan. Nah, ditertibkan ini ada beberapa poin yang memang harus kita sikapi. Mungkin kita pendekatannya yang harus kita dekatkan. Yang maksudnya pendekatan kepada mereka itu harus seperti apa. Yang kedua, pendekatan itu kalaupun tidak bisa, kita harus seperti apa, baru ada alternatif lain yang memang harus bagaimana. Ya, oke. Dan demi kepentingan masyarakat, ketegasan itu kan perlu ada. Betul, karena kan pemimpin sekarang itu yang diharapkan itu adalah ketegasan dari seorang pemimpin. Ya. Menurut Bapak nih, nanti kalau nanti misalkan jadi terkait ketegasan nih, ada nih Pak. Ya, jadi sekarang ketegasannya saya kira masih kurang, Pak. Apakah nanti Bapak akan betul-betul tegas? Ini semua lini, semua sektor, semua SKPD apapun. Karena kan terjadi mafia di setiap SKPD, Pak. Ya. Itu bagaimana, Pak, nanti? Saya tidak berbicara ke sana, tapi saya pengalaman. Pengalaman kan? Tetapi kan itu nanti Bapak sebagai bupati, Pak. Saya konteksnya Bapak bupati. Ya, betul. Pengalaman menghadapi hal-hal yang seperti itu kan saya bukan menganggap mudah. Dan itu bisa diselesaikan kalau menurut saya. Bisa diselesaikan, Pak? Bisa. Dengan cara apa? Tadi saya sudah mencapai salah satunya ketegasan yang seperti apa yang harus kita lakukan. Pemimpin itu punya resiko kok.
Betul. Resiko apapun yang harus kita hadapi, kalau memang itu untuk kepentingan masyarakat, apapun ya harus kita lakukan. Tapi pemerintah ini kebaikan ya. Iya. Tapi pemerintah tidak hanya satu orang, tapi pemerintah ini ada kolektif. Nah, justru yang kolektif-kolektifnya itulah kita ajak dulu pemahamannya. Untuk Bisa berkolaborasi. Kalau memang misalnya mereka memang tidak mau tidak berkolaborasi, berarti kalau negara itu tidak boleh mati gitu, tidak boleh menyerah gitu, tidak boleh. Jadi kita harus tetap hadir di masyarakat itu dalam konteks bagaimana pelayanan itu yang terbaik. Oke. Ya. Kang Dadang, Siap. masalah tadi pendidikan sudah ya, terus kesehatan ya, sampai ke sosial ya. Nah sekarang yang paling ini Tadi ada semua masuk paling, juga. semua paling pendidikan paling kesehatan ini paling lagi ya. Masalah tata kelola kota di Kabupaten Garut nih ya, Ya. Pak, gini ya Pak ya. Saya sebagai orang Garut, apa ya? Harusnya tuh saya memang mempunyai kebanggaan lah Untuk Garut gitu ya. Tapi kan Garut. sekarang Saya Garutnya nih jadi semeraut orang ya. Garut. Ya, saya nih jadi orang Garut. Nah, ini Pak yang jadi masalah. Kota Garut itu kan cuman segitu ya. Ya. Kota Garut yang menjadi pusat perkotaan di Garut itu kan bisa Pengkolan lah ya, Pengkolan, katakanlah. sekitar Pengkolan ya Pak ya. Itu. Nah, kalau dulu memang pernah ada mungkin dari ketegasan dari dulu semasa bupati sebelumnya tata kelola di Pengkolan lah, jangan jauh-jauh ya, kita naik Pengkolan aja lah yang sering dikunjungi dari berbagai daerah kan, dari pelosok-pelosok, apalagi menjelang hari raya tuh semua tumplak ke Pengkolan ya dari daerah-daerah. Nah itu saya mau punya kebanggaan untuk Garut. Nah karena kelihatan Garut nih masih Jadi mukanya aja gini ya, seperti apa mukanya ya? itu lah gitu Pak, mukanya kota Jadi gini, Garut Pak. itu inginnya dititah dengan Ya. Pak asri gitu Pak. Bagaimana Garut Bapak? kan sekarang itu terkenal dengan semerautnya. Nah, itu, Pak. Jadi Bapak nanti jadi Bupati Garut, bagaimana cara menata kelola tentang kelola perkotaan? Perkotaan. Ya. Yang jadi muka Ambil dulu kota aja Garut kita ya. prioritas muka kita itu seperti apa. Nah, itu. Ya. Katakanlah masalah pedagang kaki lima. Ya, itu, Pak. atau apa yang lainnya, mungkin dari sisi transportasi dan lain sebagainya. Karena banyak elemen ketika kesemrawutan itu terjadi. Ya salah satunya kita bukan berbicara keberpihakan kepada siapa dan siapa, ya. Justru ini yang harus disampaikan kepada masyarakat ketika kita mau tata kelola kota Garut. Bagaimana ini bisa kita desain? Saya melihat kasus di Jogja. Ketika kesemrawutan itu terjadi PKL. Nah, pemerintah dalam hal ini kabupaten harus mulai berani mengalokasikan lokasi yang pas, ya tentunya ini ada yang pas, yang mencerminkan disitulah Jogjanya Garut. Gitu. Ya, cari. Nah, tentunya kan ada lahan-lahan yang bersentuhan, yang dekat dengan wilayah-wilayah keramaian di sana, sehingga itu bisa menjadi mukanya Kabupaten Garut. Berarti perlu relokasi. Ya, relokasinya yang tentunya yang dekat dengan ini lokasi. Pak, terkait relokasi ya Pak ya. Kalau nggak salah itu untuk PKL itu udah ada sebetulnya, udah ditempatkan yang di dekat GP itu. Ya, karena kan memang waktu itu katanya terlalu jauh dan segala macam. Nah, berarti kan ada salah. Salah di mana itu? Bukan salah, berarti kurang tepatnya masalah lokasi yang relokasinya. Oke. Padahal Pak, kalau maaf ya Pak ya, kalau menurut saya itu memang tidak terlalu jauh. Karena ini GP kan pusat perbelanjaan juga. Nah, dari sana kan ada relokasi untuk pedagang kaki lima itu sudah disediakan yang dekat GP itu, di sekitar itu juga, ya. Dan sampai sekarang kosong ya kalau nggak salah Kang Dadang. Ya, kosong. Itu yang Totogan Cibalen itu ya. Oh itu iya. kan itu untuk relokasi, karena dulu itu untuk pedagang kaki lima. Ya, tapi entah kenapa pedagang kaki lima masih dibiarkan ya di kota Garut itu jadi terkesannya kumuh gitu. Jadi nanti Bapak yang dari teman saya ini nanti bagaimana tata kelolanya Pak? Dari mulai urutannya dari mana ini harus bagaimana begitu Pak? Ya, kan tidak semua kesemrawutan itu bukan hanya salah satu faktornya, bukan hanya pedagang ya betul yang ada di
Juga dari pembelinya. Ya, dari pembelinya, kemudian dari sarana yang menunjang orang untuk hadir di tempat itu. Betul. Nah, tentunya ini kan harus kita desain. Sekarang kita maaf misalnya, kalau misal transportasinya tidak mengarah pada lokasi relokasi, transportasinya ya repot juga. Betul. Kalau dilihat dari transportasi itu memang angkot ya jalan itu kelaluin ya memang itu di pusat-pusat bukan di pelosok gitu Pak. Waktu itu memang sudah direlokasi tapi ada yang bandel-bandel juga dan akhirnya ini tetap aja. Tinggal masalahnya keseriusan dari pemerintah daerah ketika mempromosikan lokasi itu. Continue nggak, konstan nggak? Kalau hanya sekedar misalnya Anda pindah tanpa punten, tanpa ada promosi, tanpa ada gebiar, tanpa dukungan dari sisi, maaf ya, promosi itu kan mungkin dalam arti ada didesain sedemikian rupa. Kenapa kok yang daerah yang lain juga bisa berhasil? Nah, dengan kepemimpinan Bapak nanti, apakah nanti bisa betul-betul ditata dan direlokasi untuk pedagang kaki lima di sini dan jadi kelihatannya pengkolan itu asri. Asri ya betul. Kami pun menginginkan hal yang sama. Bangga, kan? Saya pun bangga. Oh ini ikon Garut. Iya. Berarti salah satunya adalah di pemimpinnya. Oke Pak. Tempat parkir juga masih sirabut. Oke Pak, terkait dengan Bapak sebagai bakal calon, kos politik yang dikeluarkan untuk menjadi calon bupati berapa Pak? Wah ini langsung ditodong nih. Karena kita juga sama Pak, kos politik. Kalau secara total kos politik itu ya 50M cukup? Bisa diangkat seperti itu. 50M cukup. Ya. Jadi kalau nanti Bapak jadi sebagai bupati dan mengeluarkan uang 50M, tentunya berpikir bahwa bupati harus mengembalikan uang. Apakah berpikir seperti itu, Pak? Ya, kalau persoalan model seperti itu lihat dulu ini arah dari mana. Ya, karena kalau kayak kita tidak seperti maaf ya dalam prosesnya kita udah berbeda. Betul. Tapi kan tentunya Pak ketika kita mengeluarkan kos, ya, kemudian dia juga jadi, contoh Bapak nih mengeluarkan uang sudah 50M dan jadi, Bapak berpikir, oh saya harus kembali lagi modalnya. Nah disitulah ketika Garut akan carut marutnya, ketika pemimpinnya juga memikirkan kembali. Tidak kembali modal Pak. Kembali modal. Gitu, Pak. Ada ini kan di tahun pertama kembali modal. Ya, persoalannya kan nggak ada yang pemahamannya seperti itu, ada yang berbeda. Menurut Bapak yang berbedanya? Nah mungkin gini, kita lihat dulu latar belakang yang memberikan supportingnya di dalam sistem ini yang kita mau ke pilkada. Nah tentunya di sana pihak yang memberikan supporting itu seperti apa? Ya, kalau saya masuk ke dunia politik itu, memang itu kan ada support. Ya, support itulah yang nanti kita sampaikan kepada beliau bahwa kita ini keadaannya seperti ini. Ya, tentunya kita tidak menjadi sesuatu yang mungkin maaf ya tidak terlalu mudah-mudahan bisa mengarahkan kepada masyarakat, tapi memang pos politik itu yang memang harus kita ambil. Kita ambil atau ditekan, Pak? Enggak, maksudnya harus kita resiko itu harus kita ambil.
Kalau memang dunia masyarakatnya memang formatnya sudah pragmatis seperti itu. Pragmatis Pak, karena begini, ketika mau calon legislatif aja, kan butuh uang juga, keluarkan. Nah sekarang apalagi bupati, butuh miliaran Pak tentunya. Nah masyarakat kan selalu berpikir, ini ada uangnya nggak? Ada uangnya, seperti itu kan Pak. Jadi otomatis ketika jadi juga bupati, otomatis dia juga berpikir, wah harus kembali. Apakah pemahaman Bapak itu seperti harus dikembalikan lagi sebagai pemain? Atau tidak? Atau pemahaman Bapak yang mana? Tidak sesederhana itu. Oke. Ya, saya dengan pihak yang memberikan dukungan itu, ya, beliau menugaskan kepada saya itu ingin membantu Kabupaten Garut. Berarti konteksnya membantu. Ya. Ketika nanti jadi pun, ya. Oke. Luar biasa. Jadi itu yang diinginkan oleh beliau. Terakhir Pak, apa yang diharapkan di Garut ini, seperti apa menurut Bapak di Garut ini nanti ke depan pemimpinnya? Ya harus tegas dan berani mengambil resiko. Tegas dan mengambil resiko. Tegas dan mengambil resiko. Kepemimpinan itu kan beresiko. Apapun yang misal kita lakukan dari sisi bagaimana mendesain layanan publik, kalau layanan publik itu tidak tercapai karena alasan tertentu, berarti dia kacau. Harus mengambil keputusan. Berarti dua aja. Ketegasan dan berani mengambil resiko. Satu lagi Kang Dang. Oke, silakan. Terkait ini Pak, banyak semangat. Ya, di masyarakat itu emang Kota Garut yang jalanan Pak. Banyak jalan memang sih sudah dibenahi sama beliau ya Bapak Bupati. Ya, Pak Budi Gunawan sudah jalan-jalan tuh memang sudah bagus. Kan? Tapi masih ada yang ke pelosok-pelosok yang memang masih berlubang-lubang, dan ada juga sih yang tidak di pelosok tapi jalanan itu masih tidak memadai ya Pak, karena memang itu sangat urgent ya Pak ya, kalau masalah jalan juga dikaitkan dengan ekonomi juga bisa Pak. Betul. Ketika misalkan kan sekarang tuh banyak pengusaha-pengusaha online ya Pak ya, Gojek apa. Ketika ini kan untuk ke jalan yang memang rawan lah, jelek lah gitu kan. Mereka itu kadang cancel gitu ya. Pengalaman saya aja ya Pak ya, jangan jauh-jauh ya. Mungkin banyak juga pengalaman di antara warga Garut gitu ya. Khususnya saya kan bekerja di tempat yang memang tidak jauh, enggak pelosok Pak. Justru itu Pak, kalau di pelosok masih mending lah, itu masih wajar lah gitu kan. Ini bukan di pelosok Pak, ini perbatasan antara Karangpawitan dan Kota Garut. Kan itu masih di kota, bukan di pelosok Pak, itu masih di kota. Tapi jalanan katanya, saya tanya-tanya ke masyarakat, ini dari dulu katanya Pak gini jalannya, jadi ya udah hancur aja Pak. Ya berarti padahal itu bukan di pelosok Pak, masih di daerah kota, perbatasan kota dan Karangpawitan itu. Saya bekerja di sana Pak ya. Ya mungkin banyak Pak keluhan-keluhan dari yang lainnya. Ini khususnya saya. Ini jalan bukan di pelosok, masih di kota, tapi ya itu Pak resikonya sangat fatal ya untuk yang mendukung ekonomi juga Pak. Karena gini. Minimalnya gini Pak, ketika pengendara ya Pak ya, itu khususnya para pekerja itu bisa ditempuh sebetulnya 10 menit karena jalan yang berarti itu terkait waktu. Dan kedua, karena kendaraan ya Pak, cepat rusak Pak. Iya. Ya ini jadi keluhan Pak. Jadi bagaimana nanti Bapak kalau seandainya ya Bapak menjadi pemimpin itu akan diatasi? Jadi intinya sarana dan prasarana. Ya, jadi sarana prasarana nanti Bapak ke depan menjadi bupati. Masih banyak jalan yang berlubang. Ini bagaimana nanti penanganannya? Apakah nanti langsung menunjuk dinas yang terkait harus selesaikan atau menunggu dari provinsi atau dari pusat? Bagaimana Pak? Ya, lihat dulu objeknya. Oke. Ya, ada kepentingan desa, kabupaten atau provinsi ataupun pusat. Jadi hal-hal memang kalau kita melihat secara kasuistis model seperti itu sebenarnya Garut masih relatif banyak ya, sehingga dari sisi anggaran kabupaten kan tidak sesederhana itu ditangani oleh kabupaten.
Karena desa-desa sendiri itu sudah dapat anggaran. Oke, berarti Desa, itu kita anggarannya disesuaikan, Pak. Disesuaikan dulu, lihat dulu di sana ada nggak. Tentunya kan lihat ada perencanaan atau tidak. Oke. Nah, kalau dilihat kan semua di pemerintah itu Betul. terstandar, terukur. Ya. Betul. Nah, kecuali kalaupun misalnya ada yang strategis, misalnya yang dimiliki oleh Kabupaten Garut, yang memang harus melibatkan provinsi atau pusat. Nah, itu bagaimana kita bermain? Maksudnya mengadopsi kepentingan dari pusat untuk kepentingan Kabupaten Garut. Nah, ini tentunya ada, baik itu dari anggota DPR-nya, ya, dari mungkin ada kita bisa koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Bappenak, ya, betul. Nah, tentu kan kita bisa mengusulkan bahwa ini Kabupaten Garut butuh katakanlah proyek strategis yang bisa diadopsi oleh nasional. Salah satunya akses jalan itu ya. Ya, salah satunya akses, misalnya ini mimpi, katakanlah mimpi kita gitu ya. Anggap saja itu case kecil gitu. Case yang memang harus kita perhatikan, bukan kecil gitu. Tapi misalnya bagaimana kita membuka link antara Garut Selatan, Garut Tengah maupun Garut Utara. Sehingga akses infrastrukturnya itu memang harus lebih cepat dan lebih bisa mengangkat nilai ekonomi daerah Kabupaten Garut, terutama misalnya Selatan, Utara, kolaborasinya dengan Tengah. Ya, oke. Jadi harus segera Iya, oke. Ini tugas-tugas para kandidat yang harus. Pokoknya apa yang Bapak sampaikan itu adalah bakal dari seorang Bupati Garut, yaitu dari Pak Deden Gali. Statement closing dari Bapak hari ini. Semua butuh perubahan, dan perubahan itu bisa memberikan sebuah nilai manfaat bagi masyarakat banyak. Dan tentunya perubahan itu akan berlangsung baik, itu tergantung pemimpinnya. Pemimpin harus memberikan nilai dan teladan kepada masyarakat. Oke, silakan closing dari Ibu Wahegar. Kepada seluruh masyarakat warga Garut, karena di hadapan kita semua sudah berbintang-bintang ya, dengan calon Bupati Garut, bakal calon Bupati Garut, Amin. Pak Deden Gali SHMM tentunya. Dan dari pemaparan beliau pasti semua kita sudah jelas ya, dengarkan, dan kami mengajak untuk warga masyarakat Garut, jadilah pemilih yang cerdas untuk memimpin kota Garut ini menjadi kota yang memang betul-betul ada perubahan. Amin. Oke, terima kasih atas statement closing, dan saya kutip, Garut perlu perubahan dan Garut perlu pemimpin yang tegas dan bisa mengambil sebuah risiko. Saya Dadang Sugiarto yang bertugas, dan di pinggir saya narasumber kita Pak Deden Gali SHMM. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi. Amin. Dan juga saya ditemani sama teman saya Bu Rosmiati. Terima kasih. Dan saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ibu, atur dulu.